Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Husna Ratnasari, guru bimbingan dan konseling. Semoga siswa-siswi Ibu semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang mengenal dan menggali potensi diri. Tujuannya agar peserta didik memahami tentang potensi diri serta macam-macam potensi diri. Apersepsi. Setiap manusia diciptakan unik dengan segala potensi atau talenta yang dimilikinya. Namun, tak banyak yang dapat mengetahui dengan persis potensi apa yang dimilikinya. Tugas kita sebagai manusia adalah mengenali segala potensi yang diberikan Allah kepada kita dan menggunakannya dalam melaksanakan tugas hidup kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita dapat melihat sejumlah potensi itu dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Misalnya, ada orang yang diberi kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki karisma dan kecakapan memimpin yang baik. Ada juga seorang guru yang diberi kemampuan yang mampu mengelola kelas dan menyampaikan materi pelajarannya dengan baik. Dan ada juga seorang siswa yang diberi kemampuan dalam memahami setiap pelajaran dengan baik. Lihat tayangan video berikut. Aku percaya kamu pasti bisa. Pengertian potensi. Potensi memiliki arti kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan yang nyata. Itu menurut Wiono. Sedangkan potensi menurut Majdi adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Secara sederhana, potensi merupakan kemampuan terpendam yang masih perlu untuk dikembangkan. Sedangkan pengertian potensi diri adalah kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Faktor-faktor yang membuat potensi diri Anda bisa tergali. Yang pertama, percaya diri. Apabila kurang percaya diri, bisa menghilangkan kesempatan Anda untuk menggali potensi diri Anda.
akan tetapi tidak menghilangkan potensi. Yang kedua, hobi dan minat. Jika Anda mengerjakan sesuatu yang Anda sukai bahkan sebagai hobi atau minat, pasti akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Jadi, cobalah gali potensi yang sejalan dengan minat Anda. Akan tetapi jangan lupakan yang bukan minat Anda. Yang ketiga, pergaulan. Misalnya, jika Anda punya pergaulan yang baik dengan orang yang pintar, maka Anda akan menjadi pintar. Macam-macam potensi diri. Manusia memiliki potensi diri yang dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, potensi fisik. Potensi diri ini dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, hidung untuk mencium bau, tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, dan mata untuk melihat. Yang kedua, potensi mental intelektual. Potensi diri ini adalah potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia, terutama otak bagian kiri. Fungsi dari potensi ini yaitu untuk merencanakan sesuatu, menghitung, dan menganalisis. Yang ketiga, potensi sosial emosional. Potensi diri ini sama dengan potensi mental intelektual, tetapi potensi ini terdapat di otak manusia bagian kanan. Fungsinya yaitu untuk bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Yang keempat, potensi mental spiritual. Potensi diri ini merupakan potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia, yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tetapi untuk menemukan norma. Yang terakhir, potensi daya juang. Sama seperti potensi mental spiritual, potensi daya juang juga berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Tips menggali potensi diri agar berprestasi. Pertama, cari tahu apa impian Anda, apa tujuan dan target Anda. 2. Ketahui apa yang Anda sukai. Yang ketiga, kenali kelebihan dan kekurangan diri. Yang keempat, berani menghadapi kegagalan. Yang kelima, jangan takut untuk berbeda. Yang keenam, memiliki motivasi yang kuat. Yang ketujuh, buatlah daftar pencapaian target. Yang kedelapan, hindari membandingkan diri Anda dengan orang lain. Yang kesembilan, perluas wawasan Anda. Dan yang 10, bergabung dengan komunitas yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.